Dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Tiga, anak Tuhan pergi sekolah minggu. Tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Empat, anak Tuhan pergi sekolah minggu. Empat, tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Lima, anak Tuhan pergi sekolah minggu. Lima, empat, tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan sampai ke Kanaan, ku berjalan 1, 2 ke Kanaan, 3, 4, ku berjalan 1, 2 ke Kanaan, 3, 4, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan sampai ke Kanaan. Selamat datang di sekolah minggu pada teman-teman yang baru. Kami sangat bergirang hati kau di tengah kami. Dan bersama pujilah Tuhan untuk bersedia terima firman. Tentulah engkau minggu depan suka datang pulang. Dan bersama pujilah Tuhan untuk bersedia terima firman. Tentulah engkau minggu depan suka datang pulang. Dan bersama pujilah Tuhan untuk bersedia terima firman. Tentulah engkau minggu depan suka datang pulang. Oke, adik-adik sekolah minggu yang berada di rumah, selamat siang dan shalom. Hari ini kita jumpa lagi dalam kegiatan sekolah minggu Tunas Pekabaran Injil Jemaat GPM Somlaki. Dan di dalam kegiatan ibadah ini kita akan dipandu oleh anak-anak sekolah minggu sektor 6. Untuk itu, anak-anak di rumah jangan kemana-mana ya, untuk sama-sama kita membuka kegiatan ini dengan kita menyanyi lagu yang berjudul Dalam Tuhan Kita Bersaudara. Dalam Tuhan kita bersaudara. Dalam Tuhan kita bersaudara. Dalam Tuhan
Mari kita tenang dan kita berdoa. Kegiatan sekolah minggu yang kami laksanakan di siang hari ini Tuhan, kami dasari dalam nama Allah Bapa, Putra Yesus Kristus, dan dituntun oleh Roh yang Kudus. Tuhan Yesus, berkatilah kami yang beribadah di siang ini. Amin. Selamat siang teman-teman dan para pengasuh sekalian. Sebelum kita mau membaca Alkitab, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Yesus firman yang hidup, kami akan membaca firman-Mu, berkatilah kami. Amin. Pembacaan kita pada hari ini terambil dari Lukas pasal 19 ayatnya yang ke-1 dan berakhir pada ayatnya yang ke-10 yang berjudul Sakeus. Yesus masuk ke kota Yerikho dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah dia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari yang menyelamatkan yang hilang." Demikianlah firman Tuhan kita. Kata Tuhan Yesus, barang siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengar. Shalom anak-anak di rumah yang Tuhan Yesus kasihi. Sebelum kita mendengarkan cerita dari kakak pengasuh mau untuk adik-adik semua ikut gerakan dari kakak pengasuh. Saat iblis menggodaku, katakan tolak di dalam nama Yesus. Amin. Sekali lagi ya. Saat iblis menggodaku, katakan tolak di dalam nama Yesus. Amin. Anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, ada seorang pemungut cukai atau penagih pajak. Tugasnya adalah memungut uang-uang atau menagih pajak dari orang Yahudi dan memberikan kepada orang Romawi. Nah, anak-anak yang diberkati Tuhan, setiap hari si pemungut cukai ini memungut uang-uang atau menagih pajak dari orang Yahudi. Kalau sudah banyak, dia menaruh di dalam tasnya. Dia
untuk dirinya sendiri, adik-adik. Nah, sisanya dia berikan kepada orang Romawi. Anak-anak yang diberkati Tuhan, si pemungut cukai ini dia tidak menyadari bahwa suatu saat dia akan diubahkan. Nah, anak-anak yang diberkati Tuhan, suatu pagi yang cerah, matahari mulai terbit dengan indah. Di kota Yeriko ada seorang yang kaya, dia bernama Sakeus, tubuhnya pendek. Sakeus ini bekerja sebagai kepala pemungut cukai atau penagih pajak. Nah, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, Sakeus bersama teman-temannya biasanya memungut uang-uang atau menagih pajak dari orang Yahudi. Tetapi Sakeus ini biasanya mengambil uang lebih dari orang Yahudi. Maka adik-adik, orang Yahudi ini sangat marah kepada Sakeus. Suatu hari, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, Tuhan Yesus berjalan melintasi kota Yeriko. Dan orang-orang yang di kota Yeriko berbondong-bondong pergi melihat Tuhan Yesus. Nah, Sakeus pergi juga melihat karena dia penasaran itu apa yang terjadi. Ada apa sehingga orang Yahudi berbondong-bondong pergi ke sana. Sampai di sana adik-adik, dia jinjit kaki. Itu apa? Itu apa yang terjadi di sana? Tetapi hatinya terus ingin melihat itu apa yang terjadi. Gerakan hatinya untuk mau melihat. Karena dia pendek, dia melihat pohon ara di samping jalan, dia pergi naik. Dia paksa memanjat. Sampai di pohon ara, sampai di atas pohon, dia lihat ke bawah. Oh, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus melihat Sakeus di atas pohon. Tuhan Yesus berkata buat Sakeus, "Hai Sakeus, turunlah. Hari ini aku menumpang di rumahmu." Sakeus bertanya di dalam hatinya, mengapa Tuhan bisa tahu nama saya? Sedangkan Tuhan baru datang di kota Yeriko. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, Tuhan Yesus sangat tahu dan sangat mengenal pribadi kita masing-masing. Sangat luar biasa Tuhan kita. Nah, adik-adik, Sakeus merasa sangat sukacita yang luar biasa, sangat bahagia karena Tuhan Yesus mau menumpang di rumahnya. Sakeus cepat-cepat turun dari pohon ara sampai di bawah. Orang Yahudi sangat marah. Mengapa? Mengapa Tuhan harus tinggal di rumah orang berdosa seperti Sakeus? Tapi Sakeus dengan Tuhan Yesus ke rumahnya, Sakeus berkata kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, hartaku akan kuberikan sebagian untuk orang miskin. Dan kalau kedapatan saya mengambil lebih dari seseorang, saya akan mengembalikan 4 kali lipat." Sungguh luar biasa. Tuhan Yesus menjawab kepada Sakeus, "Hari ini terjadi keselamatan di rumah ini karena anak ini pun anak Abraham." Sungguh luar biasa adik-adik. Sungguh luar biasa. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus luar biasa. Sehingga Sakeus diubahkan. Nah, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, kakak pengasuh mengajak kita sekalian untuk selalu mencari Tuhan, selalu mendekatkan diri dengan Tuhan, dengan pergi beribadah sekolah minggu, dengan berdoa, dengan baca firman Tuhan. Maka adik-adik dipakai luar biasa, adik-adik menjadi pribadi yang hebat. Amin. Nah, adik-adik ada ayat hafalan yang harus adik-adik hafal, yaitu Lukas 19 ayat 10. Kakak pengasuh ulang, Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Sekali lagi ya, ingat, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Shalom.
tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di saat ini kita akan memberikan persembahan, tetapi sebelum itu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur karena Engkau sungguh baik di dalam kehidupan kami, anak-anak sekolah minggu. Di saat ini Tuhan, kami akan memberikan persembahan syukur sebagai tanda ungkapan syukur kami untuk setiap kasih dan berkat Tuhan yang begitu banyak di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, sekarang saatnya kita masuk dalam doa syafaat. Papa dan Mama, mari semua kita sama-sama lipat tangan, mari semua kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang ada di surga, terima kasih ya Bapa, pada saat ini di hari Minggu tanggal 9 Agustus tahun 2020 ini Tuhan, kami para anak-anak sekolah minggu bersama Papa dan Mama, masing-masing kami boleh berada di rumah kami untuk sama-sama kami mengikuti kegiatan sekolah minggu pada hari ini. Tuhan, pada saat ini Tuhan, kami menaikkan puji dan syukur Tuhan atas napas kehidupan yang boleh kami terima sampai dengan saat ini. Saat ini Tuhan, kami sama-sama menaikkan beban doa kami Tuhan, terutama yang saat ini sedang melanda seluruh dunia Tuhan, yaitu pandemi COVID-19. Tuhan, kami tahu, kami yakin dan percaya Tuhan, ada maksud Tuhan di balik datangnya musibah yang mewabah di seluruh dunia pada saat ini Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya doa dan keyakinan kami yang senantiasa kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan, tidak pernah Engkau menutup mata maupun menutup telinga. Pada saat ini Tuhan, kami menaikkan doa untuk pemimpin negara kami, mulai dari pusat Bapak Jokowi, bersama juga dengan Bapak Wakil Presiden, sampai juga ke daerah Tuhan. Bapak beri mereka kebijaksanaan, Bapak beri mereka akal budi, dan juga kekuatan dalam memimpin negara kami ini Tuhan, khususnya dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Kami juga para warga Indonesia mulai dari pusat sampai juga dengan daerah Bapak, Engkau mau tutup bungkus kami semua dengan karunia-Mu ya Bapak. Pada saat ini juga kami Tuhan mendoakan orang tua kami ya Bapak, Papa dan Mama kami Tuhan, senantiasa Engkau memberikan mereka kekuatan juga Tuhan dan juga kesehatan, sehingga di dalam mereka bekerja terhitung sejak mereka keluar dari rumah mencari nafkah dan sampai juga mereka kembali ke rumah juga Tuhan, sehingga boleh berkumpul bersama-sama dengan kami. Kami para anak-anak sekolah minggu ya Tuhan,
yang ada belajar di rumah, ada juga di sekolah dalam beberapa hari Tuhan, senantiasa Tuhan tutup bungkus kami dalam lindungan rahmat-Mu sejak kami keluar dari rumah maupun kami kembali lagi ke rumah. Pada saat ini juga Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk kegiatan sekolah minggu yang saat ini masih dilaksanakan di rumah masing-masing. Kami para anak-anak sekolah minggu boleh berdoa bersembahyang bersama-sama dengan papa dan mama kami di rumah Tuhan. Berilah senantiasa kesabaran dan hikmat kepada kedua orang tua kami untuk bersama-sama belajar tentang isi firman-Mu, meskipun pada saat ini belum dapat kami lakukan di tempat ibadah yang seharusnya. Kami juga mohon Tuhan berkat-Mu turun mulai dari pemimpin sinode sampai juga dengan ketua majelis jemaat Tuhan. Bapa berkati mereka. Pandemi COVID-19 ini Tuhan nampaknya begitu memporak-porandakan segala sesuatu. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, doa yang tak putus-putusnya dan tak henti-hentinya kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan. Engkau tidak akan pernah menutup telinga, mata dan hati-Mu terhadap seru doa kami ini ya Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk para korban COVID-19 ini Tuhan, keluarga yang ditinggalkan maupun pada saat ini yang sedang mengalaminya Tuhan, senantiasa beri mereka kekuatan Tuhan, karena Engkau tidak mungkin meninggalkan mereka, karena Engkau tidak mungkin memberikan pencobaan melebihi kekuatan mereka ya Bapa. Pada saat ini Tuhan, kami tidak tahu Tuhan kapan pandemi COVID-19 ini akan berakhir. Kami bersyukur karena di Kabupaten Kepulauan Tanimbar ini Tuhan, kami masih berada dalam zona hijau. Kami mohon senantiasa tuntunan-Mu ya Tuhan. Berkati pimpinan daripada Kabupaten Kepulauan Tanimbar ini, mulai dari Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, sampai turun ke staf-staf di bawah Tuhan. Tuhan senantiasa tutup bungkus mereka dengan hikmat dan karunia daripada-Mu Tuhan, sehingga mereka boleh beroleh kekuatan di dalam memimpin kabupaten ini dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan yang Kau kehendaki ya Bapa. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa juga untuk teman-teman kami sesama anak-anak sekolah minggu yang mungkin pada saat ini sedang terbaring sakit ya Tuhan, baik di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan jamah mereka, Tuhan mau kunjungi mereka Tuhan, beri mereka senantiasa hiburan dan kekuatan, dan janji bahwa suatu saat mereka akan beroleh kesembuhan. Ya Tuhan, begitu banyak doa yang hendak kami naikkan ke hadirat-Mu. Kami tahu bahwa doa ini Tuhan jauh daripada kata sempurna. Sebelum kami berucap, sebelum kami menuturkan, kami tahu Tuhan telah terlebih dahulu mengetahuinya. Doa yang jauh daripada sempurna ini Tuhan, kami bawa tidak beralaskan nama lain, melainkan hanya beralaskan nama anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa. Kita berdoa bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya,
Adik-adik yang diberkati Tuhan Yesus, kegiatan sekolah minggu kita akan selesai. Tapi sebelumnya kita akan berdoa mohon berkat dari Tuhan. Untuk itu adik-adik, kalian minta semua berdiri, ambil posisi yang aman, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih karena Tuhan baik, kami boleh menyelesaikan kegiatan hari ini. Tapi sebelumnya Tuhan, dalam sukacita hari ini, kami mohon berkat dari Tuhan. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus mau tinggal menyertai kami semua hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin. Demikian adik-adik kegiatan sekolah minggu di hari ini. Tetap ingat, jangan jemu-jemu mencari Tuhan, rajin berdoa, tetap mengikuti kegiatan sekolah minggu, dan mengikuti ibadah bersama papa, mama, dan keluarga. Sampai jumpa lagi minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.